بإحسان إلى يوم الإقرار والجزاء. ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم المسلمون وإياكن أيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara dan saudari jemaah Masjid Jami' Al-Ihsan Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Kampar, kita patut bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah yang tak terkira, tak terhitung. Di antara yang sebesar-besarnya adalah selesai kita melaksanakan dan melalui bulan suci Ramadan dengan segala amal-amal yang menyertainya, dan diizinkan pula kita untuk berhari raya bergembira telah melaksanakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, selamat berhari raya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa, salah dan khilaf kita. Kemudian kalau Allah mengajarkan kita untuk mengampuni dosa kita yang tak terhitung, ini isyarat juga supaya kita juga sama-sama merelakan kesalahan masing-masing kita yang hanya terhitung. Kalau salah kita pada Allah kan tak terhitung, tapi salah kita sesama kan bisa dihitung. Masa yang sikit itu tak mau kita merelakan, Allah begitu banyak, dia rela menghapuskan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Al jaza'u min jinsil amal. Siapa yang suka memaafkan, maka Allah pun memberikan dia nikmat, mudah pula dimaafkan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, bersyukur pula kita, Masya Allah, masjid ini semakin terang benderang, semakin adem, tentram, dingin ya, tapi suasananya hangat, Masya Allah. Jadi kita hangatkan masjid ini yang dingin ini dengan mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghidupkan warisan para as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti mereka. Karena dari mereka kita belajar, semakin mengikut dan sabar, taat, maka sedikit sekali perselisihan. Makanya dari kalangan sahabat tidak ada golongan-golongan, kecuali hanya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di belakang mereka ahlus sunnah wal jamaah aja saja banyak, tidak berjamaahnya. Sah? Karena kita tidak setia, mengikut saja, tapi banyak kreativitasnya. Mulai dari akidah bermacam-macam, ibadah beragam-beragam, sehingga banyak agam. Banyak agam. Kadang-kadang ompek ganji limo
lima gono tak kira itu nak menogang juga benang basah benang kayang payah nogang apalagi benang basah. Oleh itu patut kita berterima kasih pula kepada Nabi SAW yang sukses mengumpulkan yang bersera, mendamaikan yang berseteru, mengikat yang terpecah-pecah, memadukan yang saling bertentangan menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan, yang mencintai satu sama lain seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dengan apa? Bukan dengan teori filsafat barat, bukan pula dengan kata-kata hikmah timur, bukan pula dengan mantra-mantra majusi atau dengan sihirnya Romawi, tetapi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada lain? Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga kearifan lokal yang positif dan benar tetap lestari, sedangkan yang bertentangan dengan fitrah yang sehat harus sirna dan pergi, karena itu mengganggu yang sehat-sehat. Jadi budaya-budaya Arab yang tidak sehat dihapus, tapi budaya-budaya yang sehat sesuai fitrah ditumbuh kembangkan. Oleh itu barangkali kita juga terinspirasi untuk menghidupkan kembali dakwah Nabi SAW seperti apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan dengan berinovasi, berkreasi dan modifikasi. Inilah latar belakang Imam Al-Muzani menulis kitab ini, karena banyak sekali kreasi orang-orang Islam yang notabene adalah sunnah juga dalam masalah akidah. Untuk sekedar ingat, ini sudah baca kan, tapi pindah-pindah tempat kemarin kan, sahih atau sudah lupa semua? Sudah lupa, kita ulang aja. Sah? Nah, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga, memelihara kita dengan ketakwaan. So Allah menjaga kami dan anda semua dengan ketakwaan. Wa wafaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik. Apa itu taufik? Itu kekuatan yang Allah berikan untuk selalu berada di jalan yang benar. Dapat ilmu bukan sekedar semangat mengetahui, tapi Allah berikan kekuatan mengamalkan dan menuruti. Karena kalau tidak taufik dari Allah, nanti seperti kata Fir'aun kepada Musa, sebenarnya benar apa kata Musa, tapi ini bertentangan dengan kuasa saya. Sah? Jadi akhirnya dia beriman dalam hatinya, tapi melawan dengan tindakannya. Tidak jarang kita juga tahu kita kebenaran, tapi lingkungan tidak mendukung kita. Itu tak diberikan taufik untuk mengikuti. Tahu, iya. Berilmu, iya. Bahkan dikatakan hafiz, orang-orang hebat dan cerdas, tetapi sayang tidak diberikan taufik. Abu Talib paham Nabi benar, bahkan cenderung membela dakwah Nabi SAW, tapi dia tidak mengambil manfaat dari dakwah itu. Bahkan hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mampu. Takut namanya terhapus dalam lembaran sejarah jahiliyah. Masya Allah, ada orang yang takut namanya terhapus dalam lembaran sejarah jahiliyah. Tapi subhanallah,
ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Orang bisa ngaji setiap hari, bahkan ada yang bilang jak kenyang dan ngaji lenya subuh tetap 2 rakaat dunia, ya, cuman salat subuh dah ada sajinya lah, jak kenyang lah ngaji lah banyak guru mati dah, lu mati lenya ndak berubah, salat subuh tetap 2 rakaat, tapi nyo ndak datang salat subuh ke masjid, berarti ndak dapatkan taufik. Sebab orang yang diberikan taufik dengan mengaji adalah ibarat orang yang ketagihan suatu makanan yang sehat, bermanfaat, dan dia akan inginkan itu selalu. Karena orang ketagihan makanan tidak sehat dia kadang tidak bisa tinggal dia kan. Oh contoh, makanan tidak sehat tapi ketagihan tidak bisa dia tinggalkan. Subhanallah. Jadi maka kita doa supaya kami dan kamu semua, kata Syekh, diberikan taufik untuk sesuai dengan al-huda. Tuan-tuan masih ingat kalimat al-huda yang karenanya Nabi diutus? Apa makna al-huda? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa makna al-huda? Petunjuk, terjemahan. Hakikatnya apa? Al-ilmun nafi', supaya kita sesuai selalu dengan ilmu yang bermanfaat. Ini bukan ilmu itu menyusahkan kita. Kita kan enggak, sudah jelas ilmunya, ilmu dah jelas, tapi kita cari yang lain dengan mencari alibi, modus dan berbagai alasan. Orang yang mau alasan bisa buat sih, ya. Awak kalau anak ni, kan bisa cari alasan. Kalau anak ni, sang nolak saja alasan, boleh lagi nak ni, sah. Tapi apakah sesuai dengan ilmu dan kenyataan, sesuai realita atau tidak? Ini yang penting. Makanya al-huda, al-ilmu an-nafi', seharus sesuai. Mudah Allah berikan kita taufik untuk sesuai selalu dengan al-huda. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, kita berhenti, karena ada rambu-rambu. Kalau tidak berhenti berbahaya, sah. Kalau dia buat 2 kali, jangan bikin 3. Iya tak? 2 kali buat Nabi, jangan buat 3. Sebab apa? Tidak sesuai dengan ilmunya, sah. Nabi buat 2, kita bikin 3. Tidak 3, 5 lagi, 5 boleh lagi. Di sini kita tidak diberikan taufik untuk muwafaqatil huda, untuk menyesuaikan diri dengan al-hidayah, ilmu yang diwarisi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Amma ba'du, fa innaka sa'altani, selanjutnya engkau meminta kepadaku, dia bilang pada muridnya, an udhihalaka minas sunnah, supaya aku jelaskan kepadamu di antara sunnah. Kalimat as-sunnah di kalangan as-salaf itu identik biasanya dengan al-aqidah, keyakinan. Makanya kitab-kitab akidah disebut dengan kitab as-sunnah. Orang yang benar akidahnya berdasarkan Al-Quran dan hadis disebut ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Jadi kamu minta kepadaku untuk menjelaskan dari sunnah. Amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi.
Itu satu perkara yang dengannya engkau menyabarkan dirimu untuk tetap berpegang teguh kepadanya. Karena kalau tidak sabar, berpegang teguh itu susah. Kaqabidin alal jamrah, seperti orang memegang bara api. Sia seperti memegang bara api, memang berat, kepanasan. Dipegang buat tangan, apa istilahnya, melepuh, dilepas awak butuh, dilepas butuh, dia pegang, oi, banyak kepentingan kita yang terancam, bahkan kehormatan kita terjejaskan, bahkan kadang sebagian dalam keadaan nyawa kita harus melayang demi berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Contoh sederhana, kenapa Sumayyah harus memegang nyawa menjadi wanita syahid pertama? Hanya karena la ilaha illallah, kan? Sah? Hanya karena la ilaha illallah. Sederhana, kan? Tapi tidak boleh waktu itu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi kuburan keramat yang dicari-cari untuk berdoa di situ. Tidak ada lagi berhala-berhala yang sujud dan rukuk kepadanya. Tidak ada lagi ketergantungan hati kepada selain Allah. Makanya orang-orang Quraisy terancam dengan la ilaha illallah. Karena apa? Ini patung-patung yang menimbulkan, yang menjadi sumber devisa, bisa jadi sumber devisa ya, menjadi PAD, sumber pendapatan asli Dayan, itu akan ditinggalkan. Paham mereka. Sama juga dengan orang-orang yang sekarang yang suka ngajak orang ramai-ramai ke kuburan-kuburan wali. Kalau ngaji-ngaji seperti ini akan keluar isu-isu isu-isu Wahabi, dan Wahabi adalah bentukan Yahudi. Tiba-tiba mereka yang undang ya Yahudi. Panasallallahu alaihi. Padahal ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan jadikan kuburanku tempat berhari raya. Apa maksud tempat berhari raya? Berkumpul beramai-ramai yang diulang-ulang dalam waktu-waktu tertentu. Dilarang apa disuruh? Kan tradisi, rumahnya nggak boleh dia larang-larang tradisi. Tadi kita sebutkan ada tradisi keagamaan, ada tradisi kebudayaan. Kalau dia sesuai dengan petunjuk, jalan. Kalau tidak boleh jalan, karena dia akan merusak. Justru itu yang akan mengikat. Begitulah perkataan orang-orang jahiliyah dulu. Nabi datang memecah belah, datang merusak, dan mereka lah yang menyatukan. Namun bukti menunjukkan bahwa Nabi lah yang menyatukan, mereka lah yang merusak dan memporak-poranda persatuan. Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin, kemudian jadi bertamasuk itu berat, perlu kesabaran. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebuah pekerjaan besar biasanya direncanakan oleh orang-orang hebat. Ini yang merancang masjid nih kan orang hebat nih. Sah? Siapa dulu yang merancang? Tentu bupati dulu. Sah? Baik bupati yang dulu maupun bupati yang sekarang. Orang hebat enggak? Mak enggak ngaku tentu. Awak enggak buat apa-apa hebat, mereka bikin enggak ada hebat. Ini orang-orang hebat. Hebat kan? Orang belum punya, kita sudah punya. Orang hebat. Kemudian dikerjakan oleh orang-orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak acak jadi. Ini kalau ada tidak acak kojo berarti tidak
Dia tak pasu kan okay. Itu masalah. Jadi kalau ada nak kuang-kuang, makanya kalau tuan-tuan nanti jadi pimpinan proyek atau pimpinan kantor, pimpinan sekolah, pimpinan yayasan, pimpinan lembaga, perusahaan, kalau pimpinannya jangan bicara keikhlasan. Nya banyak piti, jangan ikhlas odoro. Iya tak? Bupati yang cita-cita ikhlas nak uli orang. Paham maksud kan? Kalau ikhlas mau kau jawabnya ke anak-anak buah, ndak itu citanya dulu. Kalau rapatnya ndak cita tentang bicara keikhlasan. Para pimpinan wajib berbicara tentang menjaga keikhlasan anak buah. Ndak paham enggak dia? Pahamnya ndak maksud kan? Apa kena adun ke bupati juga. Tolong dia ikhlas saja. Pimpinan bukan lagi bicara tentang menyuruh orang ikhlas, tapi adalah membuat orang ikhlas. Ngerti ndak? Tonton dek rajin pai bakojo dek apa? Weh, rajin pai bakojo dek apa? Dek gaji ngaku je lah, sama aja. Kejan tonton dek ini ya jual. Semakin godang gaji, semakin rajin. Itu biasa. Maka Allah SWT ketika Ramadan kemarin datang kan dibuka ada gaji besar kan, makanya umat Islam semakin rajin. Makanya pimpinan wajib membuka atau menyebabkan yang di bawahnya bekerja dengan ikhlas. Tapi kalau pas dia jadi bawahan, awak bawa macam itu, awak kau mesti ikhlas kawan. Di BPT tidak BPT, dia bupati, awak tetap kojo. Iko bagian kewajiban awak membangun daerah ini. Tu pahamnya dah. Kalau tak paham soalan ada baik kursus masuk, ada baik BMTech nanti. Tentu teknologi tentunya kadang di masalah-masalah kecil cendeka sangat menentukan. Ini memang dia kodon ikut rapat tentu dan masalah itu. Jadi ketika bicara di pimpinan tidak bicara tentang bagaimana menyuruh ikhlas, tapi bagaimana menjaga keikhlasan orang bawahan. Nah, makanya Allah SWT selalu memberikan harapan-harapan besar, kejutan-kejutan besar, supaya hamba-hambanya ini semakin ikhlas. Nah, yuk semakin tinggi tingkat kesulitan amalnya, Allah naikkan honornya. Sahih enggak? Manan sonang mengojong solat sunat maghrib pada solat sunat sebelum subuh. Ngaku je lah mau gaik jago bau kan ya. Kalau subuh sakodo-kodo tak sampai dah lah, nak qamat alun Jumat tu mau dibuka lagi sebagian lah. Makanya solat sunat subuh lebih godang pahala pada solat sunat mau gaik. Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sah manan godang pahala. Syekh salat isya berjamaah daripada solat zuhur berjamaah. Isya apa dia isya paling sebagai godang? Nyala biar payah pergi ke masjid solat isya pada solat zuhur. Apa dia isya lebih payah? Tak ada ponek aja dah. Drama kan ditonton, bola kan ditengok, makan malam kan dia ada kan dia banyak. Allah musta'an. Makanya godang pahala salat isya. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat setengah malam. Dan seterusnya. Hendaknya kalau tentu jadi pimpinan tiwu itu. Semakin godang kojo, boy kojo tambah honor, tambah gaji. Kendak semakin ikhlas nak buat dibaik seikhlasnya.
kan iya. Jadi kadang-kadang makanya kojo kadang tak topik tak selesai gitu. Iku analisa dia juga. Sah? Kau buat tu dikuin kondak acen on lebih anja. Tapi Allah SWT mencontohkan itu kepada kita. Baik. Jadi perlu kesabaran, dan tadi mana dikerjakan orang ikhlas dan diselesaikan oleh orang yang sabar. Oh, memang merencanakan sonang tuan-tuan. Memang orang-orang hebat tu sonang kau jauh keneknya merencanakan, tapi non sanggup mengojong. Memang perlu keikhlasan. Nya ada resiko nanti. Akan ada ya resiko. Tidak ada pekerjaan yang tanpa resiko. Kadang-kadang tengah perjalanan abi kesabarannya tinggi dah. Siapa ngojong melanjutkan? Yang sabar. Jadi wak perlu orang hebat perlu iya. Wak ikhlas perlu. Dan yang sabar sangat perlu. Yes ya. Kalau bisa inyo nan hebat, inyo nan ikhlas, inyo nan sabar. Nah, itu sampai selesai deh, dan ajak sudah. Kaum muslimin dan muslimat, wa nadra'u bihi anka subhal aqawil, atau nadra'u bihi anka subhal aqawil, dan dengan penjelasan ini kamu akan menolak, menghindar dari subuhat-subuhat berbagai perkataan orang atau retorika. Karena retorika itu selalu menyesatkan. Bukan selalu ya, sering menyesatkan. Apalagi retorika yang tidak beralasan sesuai dengan kenyataan. Kan berapa banyak orang disesatkan oleh retorika. Sahih? Dulu Nabi berdakwah, lalu togak di belakangnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi, dan sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi mengatakan sesuatu, inya tukang bantah, duturunya apa tukang. Tentu bertanya oleh siapa di belakangnya tu mirip dia apa inyonya. Mulai subuhat datang. Apa aja nak mau mengikuti apalagi wang lah. Apalagi wang lain, berarti tidak benar dakwahnya. Ada subuhat seperti itu? Ada subuhat seperti itu? Ada. Tapi ini subuhat orang jahiliyah yang diadopsi oleh penentang-penentang dakwah hari ini. Ya, orang mendiskreditkan dakwah misalnya dengan cara, kita tengok di kampung tak temu dakwah hari ini. Terus siapa Nabi yang ditemu langsung dakwah di kampung? Coba sebutkan. Nabi yang awal berdakwah langsung ditemu di kampung. Coba sebutkan. Ada. Nabi Nuh 1000 tahun kurang sekenek di kampung ditemu. Enggak ya? Nabi Ibrahim ditemu di kampung? Enggak. Nabi Lut ditemu di kampung? Enggak. Nabi Shu'aib ditemu di kampung? Enggak. Berarti tidak ada dakwah Nabi yang benar karena ditolak di kampungnya. Ditolak di sananya. Ini siapa nolak? Semuanya juga dunsa zana. Nabi Ibrahim ya. Nabi Nuh bini. Nabi Lut bini. Nabi Nuh anak. Sah? Nabi Shu'aib apa-apa. Makanya banyak kaum jahiliyah atau yang meniru kaum jahiliyah juga dengan mencari alasan kalau tidak temu dakwanya berarti tidak benar. Azallah. Nulis capek banu. Sudahlah. Sudang salinnya kalau nak. Allah
Hah? أشهد أن لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ونشهد اللهم رب هذه الصلاة Taib, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan wa tadra'u bihi, dengan kalimat keterangan ini kamu menolak, menghindari syubhat-syubhat dari berbagai
retorika orang. Wa zayra muhdatsatidh dhallin, dan melencengnya hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang yang tersesat. Karena memang Nabi katakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dia setiap yang diada-adakan selalu menyesatkan. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, saya telah mensyarah, menerangkan, sehingga kitabnya disebut dengan Syarhus Sunnah. Syarhul Sunnah, syarah sunnah, artinya akidah yang sesuai dengan sunnah. Minhajan mudihan, yaitu minhaj, yaitu tuntunan hidup, jalan yang terang, mudihan yang menerangkan. Lam alu nafsi wa iyyaki fi nushan, di mana saya tidak tanggung-tanggung memberikan nasihat untuk diriku dan untukmu. Jadi benar-benar sungguh-sungguh memberikan nasihat. Bada'tu fihi bihamdillahi zid rusydi wat tasdid, aku mulai nasihat atau keterangan ini dengan memuji Allah zid rusydi wat tasdid, yang memiliki petunjuk dan yang memiliki taufik kepada jalan yang benar. Jadi Allah yang memberikan hidayah, dan dia pula yang membimbing kepada jalan hidayah itu. Ya, dia turunkan Al-Quran, dia utus Nabi ini untuk menjelaskan, tapi untuk mengikuti diberikannya tasdid. Diberikan tasdid, yaitu selalu mengikuti yang benar. Alhamdulillah haqqu man dzukir, segala puji bagi Allah, dia adalah yang paling berhak untuk disebut. Wa aula man syukir, yang paling utama untuk disyukuri, karena nikmatnya paling tidak bisa dihitung. Wa alaihi usni, kepadanya aku berikan sanjungan. Al-Wahidus Samad, yang Maha Esa serta menjadi satu-satunya tempat meminta. Laisa lahu sahibatun wala walad, tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak. Ini semua akidah. Jalla anil mathil, tidak ada yang serupa dengannya, maha suci dari segala yang menyerupai. Fala syabiha lahu wala adil, tidak ada yang mirip dan tidak ada pula yang bisa menandingi. As-Sami'ul Basir, maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Al-Alimul Khabir, maha mengetahui dan maha teliti. Al-Mani'ur Rafi', yang maha kokoh dan maha tinggi. Jadi Allah SWT di sini, karena keterangan yang akan dia sampaikan dalam akidah Syarhus Sunnah ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka dia mulai dengan sifat-sifat Allah yang utama, yaitu alhamdu, memuji Allah SWT. Kemudian Allah tidak memiliki tandingan dan tidak ada yang serupa dengannya. Walaupun demikian, tapi tetap maha melihat, maha mendengar, supaya orang tidak menyangka bahwa kalau melihat dan mendengar sama dengan penglihatan dan pendengaran manusia. Dia maha mengetahui dan maha teliti, supaya orang tidak menyangka bahwa pengetahuan Allah dengan ketelitiannya sama dengan pengetahuan dan penelitian manusia. Kalau penelitian manusia pasti minta diteliti lagi, makanya kalau Allah jangan diteliti lagi.
Itu yang terbalik kadang. Kalau penelitian manusia, oh ini hasil penelitian nih Profesor Fulan yang meneliti, pasti benar. Tapi pas Allah yang menyampaikan, oh perlu diteliti lagi. Nah, ini yang terbalik kadang. Ini kita menerima berita dari mana-mana, Masya Allah, ini berita sumber dapat dipercaya. Tapi dapat berita dari Allah, tidak langsung percaya. Ini kerusakan metode berpikir, metode ilmiah yang sering melanda para manusia-manusia yang kurang taat, yang tidak diberikan taufik dan hidayah. Al-Mani'ur Rafi, yang maha kokoh, yang maha tinggi. Allah tidak bisa ditembus oleh siapapun. Makanya kalau mau perlindungan yang kokoh, yang tidak bisa ditembus, maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Dia. Kalau anda mau ditinggikan, mau diangkat, maka angkatlah sesuatu yang dengannya Allah mengangkat orang-orang yang patut diangkat. Al-Quran, seperti kata Umar, rafa'allahu bi aqwaman wa dha bi akharin. Dengan Al-Quran Allah angkat banyak kaum. Siapa? Yang mengikutinya dan beriman kepadanya, yang mengamalkannya, menaati perintahnya, menghindari larangannya. Wa wada bi akharin, dan menjatuhkan banyak kaum pula. Siapa? Yang menentangnya, yang tidak mengikutinya dan tidak menjalankannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah yang indah yang diberikan oleh Imam Al-Muzani ini semakin membuat kita semangat untuk mengingat dan taat kepada apapun yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan ayat serta sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebagai pembuka, mudah-mudahan terus bisa dibuka. Ini kadang-kadang terbuka, kadang tertutup. Oleh beginilah sifatnya. Ustaz jadi kadang terbuka sudah itu tutup dia. Itu biasanya. Jadi seluruhnya sejak awal dakwah para rasul dulu memang seperti itu. Kadang terbuka, kadang tertutup. Tapi kita tidak akan pernah bosan. Makanya ketika sahabat dikatakan awal sudah mengisi Islamiknya, jadi Allah murawirnya dan pun ada amurnya tentunya ada amuannya. Nah itu. Dan amu tawi asalnya mulia salat sikau amuannya tawinya. Tidak ada dendam di antara kita. Ya kan gimana? Tapi memang keadaan memaksa. Ada hal-hal yang luar biasa karena terjadi. Ya, tidak masalah Ustaz. Buka kini sudah gitu tidak masalah. So buka lagi tidak ada masalah. Alhamdulillah kita sudah menghadapi yang lebih besar daripada itu. Tapi yang penting hati ini mudah-mudahan tidak membawa dendam ke alam sana. Itu yang penting. Oleh itu mari sama-sama kita doakan siapapun yang menjadi perencana, pelaksana, pentakmir dan penerus, mulai daripada pimpinan daerah sampai daripada rakyat biasa yang menjadi jemaah, selalu Allah berikan taufik dan hidayah. Allah jaga dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan mesin ini menjadi salah satu mercusuar ilmu, menara Sunnah yang menyatukan, yang berserak, mendamaikan yang berselisih, menjadi sumber keadilan dan kemajuan insyaallah di negeri Serambi Mekah ini. Sama-sama kita doakan Bupati tidaknya semoga selalu sehat wal afiat, diberikan kekuatan untuk menjadi penegak agama, penegak iman di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga para pejabat-pejabat yang lain dan khususnya yang bertugas mengurus masjid yang indah ini. Semoga Allah siapkan bagi mereka istana di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau masuk mereka bisa numpangnya tak je? Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.